Hai guys, ini hasilnya yang kemarin. Nah, ini sudah 3 hari ya guys, yang hobi breeding. Nah, ini anak-anaknya, coba lihat pada ngumpul loh. Jadi setelah menetas, ibunya harus diangkat ya, sobat breeding. Sobat breeding. Nah, ini anaknya, nih lihat nih, 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 ini lagi ngumpul nih. Yang ditinggal cuman bapaknya, karena bapaknya yang menjaga anak-anaknya. Ini ini lagi ngumpul di sini dengan anaknya. Nih, orang bilang nih kebanyakan dibilang buraya. Nah, ini bapaknya. Nah, jadi cuman bapaknya yang jagain anak-anak. Nah, ini guys. Nah, dan ibunya ini, nih sobat breeding, ini saya kasih kemarin airnya bisa kayak hijau ya, gitu ya. Itu saya kasih daun ketapang. Nah, ini jadi daun ketapang ini sangat baik sekali buat ikan cupang. Saya juga menggunakannya sudah banyak ya. Jadi saya rendam dulu. Jadi sebenarnya daun ketapang ini tidak boleh direndam terlalu lama. Jadi ya kalau yang nggak tahu, direndamnya lama-lama gitu ya, itu airnya bukan malah baik, jadi busuk ya. Jadi ya tahu sendiri kalau namanya daun kering direndam itu jadi lama-lama itu bisa busuk, airnya bukan malah bagus, memang coklat tapi itu airnya air jelek. Nah, jadi jarang lihat muka saya. Jadi ini saya hobi sekali ya breeding. Jadi ya inilah manfaat daun ketapang. Jadi mengurangi pH ya, mengurangi asam. Jadi asamnya, pH-nya itu bisa 6,5 sampai 7 ya, pH yang bagus katanya gitu ya buat ikan cupang. Nah, ini jadi kalau pH itu tingkat keasaman ya. Jadi kalau pH-nya 4 itu asam ya, naik 5 itu mengurangi asamnya, terus lagi ya sampai ke 6,5 gitu ya, buat ikan cupang itu sangat baik. Jadi daun ketapang itu bisa mengurangi tingkat keasaman darah ya. Ini sangat baik, makanya saya juga pakai daun ketapang. Jadi ini ya guys, jadi mau kasih makannya itu sebentar ya, saya ambil kuning telurnya. Jadi banyak macam-macam orang yang kasih ya, cara mengasih kuning telur ya. Saya ambil nih dari kulkas nih. Nah, saya akan kasih lihat bagaimana biasanya saya kasih makan kuning telur ke burayanya ini. Nah, ini saya sengaja rebus satu telur kemarin tanpa dikocek, saya rebus saja. Ini tadinya jadinya setengah matang telurnya. Nah, ini jadi yang diambil itu kuningnya saja. Nah, kuningnya, terus kayak gini caranya. Saya nggak pakai saring-saring atau apa gitu ya. Nih, kasih lihat sendok plastik begini, sedikit aja, cukup ya. Nah, jadi saya taruh di sini. Ini saya tekan-tekan, ada airnya itu sedikit, tekan-tekan kayak air ketapang ini. Nah, gini. Nah, kalau dia direbus begini satu telur gitu sama telur putihnya, walaupun kuningnya aja yang diambil, itu sangat mudah
apa, kita kan gini aja udah hancur nih, udah mudah. Jadi kalau kita, jadi banyak macam ngerebusnya ini. Ada yang kuningnya aja diambil, ditaruh dalam plastik, ditutup gitu, lalu direbus ya. Ini saya kasih nih ke burayaknya, telurnya tadi nih. Sebenarnya bapaknya ini sangat pintar untuk menjaga anak-anaknya. Jadi dia bisa manggil anaknya berkumpul jadi satu gitu, bisa banget. Saya yang tadi udah lewat ya pas dia ngumpulin gitu ya, saya belum sempat ambil videonya. Nah ini guys, dia buat gelembung ya untuk menjaga anaknya supaya tetap mendapat oksigen gitu ya. Jadi ada dalam gelembung itu ada anaknya. Jadi kalau anaknya yang belum bisa berenang banget gitu, langsung dia nyelam, diambilnya pakai mulutnya itu, langsung dia naik ke atas lalu dia gelembungin gitu. Jadi anaknya dapat oksigen lagi gitu ya. Nah ini jadi cara breeding ini prosesnya, proses sebenarnya kalian bisa komen, bisa bertanya lah kalau mau komen ya. Nah ini jadi hanya gitu aja, kasih makan ikan burayak pakai kuning telur lebih aman. Jadi banyak orang yang macam-macam ya kasih kuning telur ini sendiri sangat awet. Tuh saya pakai mangkok, saya tutup plastik, lalu saya simpan. Ini bisa berkali-kali ya, dia nggak busuk. Nah bisa busuk loh kalau saya udah berapa kali pakai kuning telur gitu ya. Kalau saya taruh di dekat freezer gitu biar aman ya, dekat freezer gini. Nah ini, nah gitu lebih santai saya ambil posisi. Jadi itu ya, kuning telur itu banyak macam cara merebusnya ya. Seperti saya bilang tadi, ada yang pakai plastik, ambil kuningnya direbus, diikat ya plastiknya itu tadinya saya begitu juga, tapi lama-lama saya pakai keras ya, itu sobat breeding. Sobat breeding ya, jadi itu keras, jadi ditekan gitu, ternyata masih ada yang apa besar-besar gitu ya, susah pecah ya, susah buyar gitu ya. Nah jadi saya coba satu telur gitu ya direbus. Nah, kebetulan yang tadi itu setengah mateng, jadi kuningnya itu melumer ya, kita buka melumer ya, tapi nggak apa-apa, malah saya seneng gitu ya. Jadi dia lebih berasa kayaknya ya. Nah, jadi ketika masuk kulkas ya ini lagi beku kok gitu ya, jadi nggak cepet busuk gitu. Nah tadi sebenarnya rencana saya mau saya matengin gitu supaya nanti lebih mudah melumer lagi gitu, kayak butir-butir gitu ya. Kalau bolehlah sobat breeding boleh coba kalau makan telur satu gitu dari rumah makan, coba kuningnya dipecahin gitu ya, apalagi kena air ya, cepet sekali gitu ya. Nah itu jadi kalau burayak itu sudah umur sekitar 2 mingguan ya sama bapaknya itu. Maaf tadi ada gangguan. Nah yang jual ubi tapi barusan makan ubi kok rebus. Oke, kita lanjut ya. Jadi sobat breeding, sampai mana saya lupa. Aduh. Ya yang kalau dicoba itu ya, telur mateng gitu ya satu, ambil kuningnya, kasih air cepet buyar ya tadi ya. Nah itu lebih baik kayaknya direbus deh satu telur gitu daripada ambil kuningnya aja itu ya. Kan pikir-pikir sayang ya, putihnya nggak dimakan, tapi ya demi burayak gitu ya, satu telur itu bisa sampai mereka dewasa. Nah itu bisa terus ya. Artemia
karena nggak susah ya saya dapatkan ada temanya juga. Dan itu nanti setelah 2 minggu lagi sudah nggak, burainya udah bisa mantap berenangnya, bisa cari makan sendiri gitu ya. Saya pisahin nanti dari bapaknya yang menjaganya itu. Nah dari situ juga yang air ketapang tadi, yang ada daun ketapang itu saya rendam seharian ya. Nah tadi pagi saya rendam, besok pagi saya angkat, ambil airnya aja, itu buat nambahin ke air burayanya supaya nanti burayanya itu cepat besar, mudah lebih nyatu dengan airnya, dia lebih suka gitu ya. Jadi nggak gampang gelisah gitu. Gelisah kayak mikirin apa gitu. Nah itu sobat breeding ya. Jadi saya udah beberapa kali breeding ikan cupang. Saya hobi dari SMP itu udah suka sekali sampai sekarang ya. Apalagi sekarang pasarannya juga lagi mantap ya. Kemarin saya beli yang cupang koi yang perempuannya yang merah itu 40 ribuan ya. Kalau nggak kenal tuh dikasih 60 tuh sobat. Nah yang laki-laki tuh 70.000. Nah lumayan ya, saya beli yang lumayan. Mudah-mudahan anak-anaknya itu bisa dikembang biarkan terus sampai besar ya. Nah, jadi posisi di lahan ini lumayan lah ya untuk yang yang hobi ikan cupang ya. Sebenarnya macam-macamnya, dari anak-anak, orang tua, dewasa gitu ya. Nggak tahu mereka hobi pasang di rumah gitu ya. Kita kadang-kadang juga bercerita sama mereka juga gitu ya, hobi-hobi cupang gitu ya, kasih makan gitu, seneng gitu ya. Kalau aduan ya saya nggak tahu ya, saya nggak ikut-ikutan gitu. Kayak kalau itu saya pernah dengar juga ya, tapi kalau itu orang-orang yang mahal ya ikannya, bisa beli dari cupang Thailand gitu ya, pesan ya online, wow harganya lumayan guys. Kita main yang ini aja, kalau cupang koi itu cupang hias. Nah, jadi mainannya di warna, jadi banyak nanti. Mudah-mudahan nanti cepat besar koinya. Yang berminat juga boleh, nanti saya upload terus perkembangan koi saya, dan masih ada ikan-ikan yang lain juga. Saya juga lagi hobi ini ikan ini guys, ikan apa itu namanya nih guys, sobat breeding, saya hobi ikan lohan. Nah ini lohan saya. Saya hanya kasih makan, kalau orang Jawa tuh bilang cetul ya, atau orang Latin ini bilang ikan sering. Nah ini ikan lohan. Kadang saya kasih udang juga ya, saya beli udang kasih makan. Ternyata memang bagus sekali udang itu. Tuh badannya mulai agak merah-merahan ya di bagian bawah. Mudah-mudahan nanti bisa besar lagi dan semakin lama semakin merah harapannya. Nah ini laki-laki guys, ada nonongnya. Kalau perempuan itu kecil, nggak ada nonongnya tuh. Ya. Nah ini ikan cupang yang mulai dewasa. Ini nggak terlalu banyak. Ini juga ada ini anak saya yang suka kasih makan. Saya juga punya akuarium, aquascape. Ini nyalakan dulu lampunya. Nah terang. Ini ikannya. Kemarin ada ikan aji-ajinya, saya ambil sepasang. Rencana saya coba breeding kalau bisa ya. Ini ikan cupang saya. Ini bukan cupang guys, ini makanan
apa, lovebird. Ini anak saya punya nih, ini cupang-cupangnya ya. Ini masih sedikit yang saya lihatkan, nih masih kecil nih. Pokoknya sampai besar kita pelihara. Yang besar ada satu di sini yang lumayan besar nih. Ini koi biasa ya, bukan koi ya, cupang ya. Nah ini petapis. Oke, itu butut yang gerigi. Oke guys, nanti sampai ketemu lagi di cupang breedings. Proses pembesarannya yang tadi yang masih burayak sampai ke besar, saya akan upload terus video saya. Mohon bantuan subscribe-nya, jangan lupa. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.